Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunawwiru biha qalbana wa taqdi lana biha hajatana fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Semoga sholawat dan salam disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sholawat dan salam yang kita baca menjadikan hati kita terang benderang, tunawwiru biha qalbana. Semoga sholawat dan salam yang kita baca menjadikan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat. Wa taqdirana lana hajatana di dunia wal akhirah. Ayyuhal rajul ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jemaat Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT, bertakwalah kepada Allah SWT dengan sungguh-sungguh bertakwa, dan jangan sekali-kali meninggal dunia kecuali dalam keadaan beragama Islam. Kalau qala Nabi Nabi Karim Muhammad Qayyim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran yawma khalaqas samawati wal ardh fiha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Ila akhir ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akbiru alayya salatan min yaumil jumu'ah fa inna salatakum tu'rabu alayya. Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah oleh kalian banyak membaca salawat di hari Jumat. Di hari-hari yang lainnya tentu saja kita juga baca salawat, tapi di hari Jumat oleh Rasulullah SAW diminta memperbanyak baca salawat kita di hari Jumat, lebih banyak baca salawat kita di hari-hari lain. Fa inna salatakum tu'rabu alayya, karena sesungguhnya salawat akan disampaikan kepada aku. Shadaqallahu alazim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah panjangkan umur kita. Alhamdulillah kita masih berada di salah satu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah SWT, yaitu bulan Muharram, salah satu daripada arba'atul hurum, 4 bulan yang sangat dihormati oleh Allah SWT. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan satu disebutkan secara terpisah, yaitu bulan Rajab. Di bulan Muharram, wabil khusus di tanggal 10-nya, 10 Muharramnya, banyak terjadi peristiwa bersejarah, dan peristiwa bersejarah ini mari kita iktibari untuk kehidupan kita sehari-hari. Peristiwa pertama di tanggal 10 Muharram adalah peristiwa diterima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam bertaubat kepada Allah SWT, mohon ampun kepada Allah SWT bersama istrinya Siti Hawa. Selama 40 tahun bertaubatnya, membaca doa Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami zalim kepada diri kami sendiri. Jika Engkau tidak memberikan kasih sayang kepada kami, niscaya kami termasuk orang yang belum. Dibacanya doa itu, barulah setelah 40 tahun
bertobat, membaca doa tersebut, dan doa tersebut diabadikan dalam surah Al-A'raf, baru diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa ujian Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa sudah masuk surga gara-gara melakukan satu kesalahan, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah larang wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin, wa Adam dan Hawa, jangan dekati pohon ini. Kalau kamu dekati, kamu berdua dekati pohon ini, maka termasuk kalian orang yang zalim. Setan tidak senang. Setan berusaha bagaimana Adam dan Hawa ini juga harus keluar dari surga, sebagaimana dia keluar dari surga juga. Maka iblis laknatullah berusaha keras untuk menggoda Adam dan Hawa, dan akhirnya Adam dan Hawa tergoda juga oleh iblis laknatullah. Tidak hanya mendekati pohon khuldi, tetapi Adam dan Hawa juga memakan buah khuldi. Artinya tidak banyak kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Satu kesalahan saja, mendekati pohon khuldi dan memakannya. Itu saja kesalahannya, hukumannya luar biasa. Dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi. Waktu hidup di surga semuanya lengkap fasilitasnya. Tidak perlu bersusah payah ketika kita ingin sesuatu. Tapi begitu Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, maka Adam dan Hawa tentu saja harus berjuang keras mempertahankan hidup. Untuk makan harus berjuang keras, harus nanam padi, harus bercocok tanam terlebih dahulu. Maka Nabi Adam dan Hawa dikatakan orang pertama sebagai petani. Hadis yang kami masih dimuliakan oleh Allah SWT. Mari kita ambil iktibar. Adam dan Hawa melakukan satu kesalahan saja sudah masuk surga, dikeluarkan dari surga. Kesalahannya cuma satu, sudah masuk surga, dikeluarkan dari surga. Kita belum masuk surga, masih hidup di dunia, banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan. Kita kepengen masuk surga, rasanya sulit sekali masuk surga itu. Karena Adam sudah masuk surga, melakukan satu kasus dikeluarkan dari surga. Kita belum masuk surga, masih hidup di dunia, banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan. Kepengen masuk surga, rasanya sulit, nampaknya masuk surga. Tapi alhamdulillah, umat Rasulullah SAW dipermudah masuk surga, digampangkan masuk surga. Amalan-amalannya ringan sekali untuk masuk surga. Baca surah Al-Ikhlas 10 kali saja bisa masuk surga. Inilah kehebatan menjadi umat Rasulullah SAW. Keistimewaan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Mudah masuk surga. Adam melakukan satu kesalahan, sudah masuk surga, dikeluarkan dari surga. Kita mudah sekali masuk surga umat Rasulullah SAW. Dalam satu hadis dikatakan maqra qul huwallahu ahad asra marat. Siapa yang baca qul huwallahu ahad 10 kali, yubna lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Betapa istimewanya umat Rasulullah SAW. Baca ikhlas 10 kali. Dengan ikhlas itu saja kepada Allah SWT, dibangunkan rumah di surga. Kalau dibangunkan rumah di surga, berarti orang tersebut insya Allah masuk surga. Tidak mungkin dia punya rumah di surga, dia tinggal di neraka. Hanya sidang jemaat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Istimewa sekali umat Rasulullah SAW. Nabi Adam melakukan kesalahan, satu saja kesalahannya, taubatnya diterima setelah 40 tahun bertobat. Tapi umat Rasulullah SAW sepanjang taubatnya taubatan nasuha, meskipun dosanya sepenuh langit. Umat Rasulullah SAW melakukan dosa sepenuh langit, langit dipenuhi dengan dosa-dosanya, dengan maksiat-maksiatnya. Kalau taubatnya taubatan nasuha, sungguh-sungguh bertobat, menyesal terhadap apa yang dilakukan dan berjanji untuk tidak melakukannya, kemudian melakukan kebaikan dan kebaikan lebih baik lagi setelah dia melakukan, setelah dia bertobat.
maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain, malam yughargir, selama ruh itu belum sampai ke tenggorokan, apabila umat Rasulullah SAW bertobat, akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keistimewaan umat Rasulullah SAW. Peristiwa bersejarah yang kedua adalah peristiwa selamatnya kapal Nuh, atau kapal Nuh selamat berlabuh di Bukit Zuhdi. Nabi Nuh alaihissalam diberikan ujian sangat berat sekali, berdakwah siang dan malam, mengajak beribadah kepada Allah SWT, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, tapi tidak digubris. Mengadu Nabi Nuh alaihissalam kepada Allah SWT, Rabbi da'autu qaumi laila wa narahaitu. Saya mengajak kaumku siang dan malam untuk menyembahmu, untuk mentauhidkanmu. Falam yajiduna illa firara. Tapi mereka tidak mengindahkan ajakanku. Bukan bertambah banyak pengikutku, malah bertambah lagi. Wa ini kullama dzantum billahi ja'ala sawaikum fi adzab wasyraf wasyraf berustighfar. Dan ketika kami mohonkan ampunan umat-umatku yang banyak melakukan dosa dan maksiat, mereka menjadikan tangannya, menutup tangannya di telinganya, dan bajunya ditutupkan juga ke mukanya. Ini menunjukkan tidak mengutus dakwah Nabi Muhammad SAW. Aduan Nabi Muhammad SAW direspon oleh Allah SWT. Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk membuat perahu, dan perahu itu terbuat dari kayu. Kayunya belum ada, disuruh nanam oleh Allah SWT kayunya itu. Bayangkan kalau pohon besar itu tentu puluhan tahun tumbuhnya. Inilah ujian dari Nabi Nuh alaihissalam, luar biasa. Setelah kapalnya selesai dibuat, maka barulah didatangkan banjir oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Nabi Nuh alaihissalam memuji siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka silakan naik ke perahu. Tapi ternyata yang naik ke dalam perahu itu sedikit, hanya 87 orang. 87 orang itulah yang dianggap orang beriman kepada Allah dan kepada Nabi Nuh alaihissalam, mengikut Nabi Nuh alaihissalam. Termasuk anaknya tidak digubris ketika dipanggil oleh Nabi Nuh alaihissalam, ya bunayya irkab, wahai anakku, naik ke dalam perahu bersama kami, bersama orang-orang yang beriman. Anaknya tidak mau masuk ke dalam perahu. Dia ngomong kepada Nabi Nuh alaihissalam, ini banjir belum datang. Banjir belum datang, Nabi Nuh sudah ingatkan kepada kaumnya, wakil khusus kepada anak dan istri, naik ke dalam perahu. Tapi anaknya menolak untuk naik ke dalam perahu. Dia mengatakan, tidak mau, sa'awi ila jabalin yasmuni minal. Saya tidak mau naik perahu, tidak mau sama orang-orang beriman. Saya akan naik ke gunung. Insya Allah gunung ini akan menyelamatkan dari banjir. Dan ternyata banjir itu sampai juga ke gunung, dan akhirnya anak dan istrinya itu juga mati diterjang banjir. Ini ikhtibar bagi kita. Hadis yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Nabi Ayub alaihissalam disembuhkan dari penyakit. Bahkan sebenarnya Nabi Ayub ini ujiannya tidak hanya dikasih sakit berkepanjangan dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi Ayub ini juga anak-anaknya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anaknya diwafatkan. Dia diberikan sakit yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia sakit, istri-istrinya meninggalkannya, kecuali satu saja yang tidak meninggalkan, yaitu Siti Rahmah. Nabi Ayub mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu kepada Allah, dan aduan Nabi Ayub alaihissalam ini diabadikan dalam surah Al-Anbiya.
ditimpa kesusahan. Kesusahannya apa? 3 kesusahannya. Istri-istrinya meninggalkannya kecuali si Firaun karena dia sakit. Sakitnya berkepanjangan, hartanya tidak ada lagi, anak-anaknya sudah meninggal dunia semuanya. Maka mengadu kepada Allah, Rabbi anni masinallahu wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, saya ditimpa kesusahan. Saya ditimpa kesusahan dan Engkau sesungguhnya orang yang sayang dibandingkan orang-orang yang lebih penyayang. Dan doa Nabi Ayub dikabulkan oleh Allah SWT, dan dikabulkannya itu bersamaan bertepatan dengan tanggal 10 Muharram. Adakah ujian kita lebih besar daripada para nabi? Adakah ujian kita, musibah yang Allah berikan, kesusahan yang Allah berikan kepada kita melebihi kesusahan beratnya ujian yang diberikan kepada para nabi? Padahal nabi adalah orang yang sangat disayang sama Allah SWT, orang yang sangat dekat dengan Allah SWT, orang yang tidak melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Karena begitu melakukan perbuatan dosa dan maksiat langsung ditegur oleh Allah SWT. Maka nabi, semua para nabi itu maksud terhindar daripada berbuat dosa. Banyak sekali peristiwa-peristiwa, namun karena waktu yang begitu singkat tidak bisa saya sampaikan semuanya. Fakta diri yang diabsor karena betul itu. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin ayyuhal qadhirun. Ittaqullaha mastata'tum wajtanibuhu wajtanibuna la'allakum tuflihun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Wa ya qadiyal hajat la tad'u lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa shafaita wa la daynan illa adaita wa la musafiran illa wasalta wa la mayitan illa rahimta wa la mujahidan illa nasarta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna al-islam wal muslimin wa khudhul man khadala al-islam wal muslimin. Allahumma adhikil kafarata wal musyrikina wal munafiqin wal yahud a'da'aka wa a'da'ad-din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma harrir Palestin wa ahli Israil wa man awanahum. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain warzuqna salatal masjidil aqsa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.